kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita. Tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya siapa. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Haddatsana Muhammad ibn Sallam qala haddatsana Al-Fazari qala haddatsana Kinan ibnu Abdullah an Abdurrahman ibni Awsajah anil Bara bin Azib ani Nabi sallallahu alaihi wasallam man manaha manihatan aw hudan zuqaqan aw qala tariqan kana lahu adlu itaqin nasama. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Sallam, qala, beliau berkata, menceritakan kepada kami Al-Fazari, beliau berkata menceritakan kepada kami Kinan bin Abdullah dari Abdurrahman bin Awsajah dari sahabat yang mulia Bara bin Azib. Ya, hadis tentang fitnah kubur itu diantaranya diriwayatkan melalui Bara bin Azib. Kata beliau, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallam, man manaha manihatan, barang siapa memberikan sesuatu pemberian, au hudan zuqaqan, atau menunjukkan satu gang atau ayat, au qala tariqan, atau jalan gang, jalan, arah menuju tempat tertentu, kana lahu, maka bagi orang tersebut adlu itaqin nasama, mendapati pahala seperti pahala memerdekakan budak. Ya, Masya Allah ya. Jadi jangan menganggap remeh sebuah perbuatan walaupun memberikan suatu pemberian ringan, walaupun menunjukkan gang atau jalan. Karena kalau kita menunjukkan orang ya, jalan, orang ini kemanfaatannya hanya untuk dia sendiri, itu saja dapat pahala dari pahala memberikan manfaat buat satu orang yang nilainya dikali lipat sampai 10. Apalagi kalau kita menunjukkan orang kepada sebuah jalan yang orang ini memberikan manfaat banyak. Misal ya, ada kajian besar, ada seorang ustadz yang mungkin baru pertama kali datang ke situ, akhirnya nanya ke kita, maaf, tempat pengajiannya di mana? Bayangkan kalau kita kemudian bisa menunjukkan tempatnya, lalu kemudian ustadz ini memberikan ceramah bagi sekian ratus bahkan sekian ribu orang yang hadir. Berapa ganjaran yang kita dapat hanya menunjukkan tempat?
Banyak sekali ganjarannya. Ya, ada ustadz misalkan mau ngisi pengajian besar, nggak tahu tempatnya dia, karena baru datang, baru pertama kali ke situ. Qadarullah panitianya pas kehilangan arah, maksudnya mungkin teleponnya dia mungkin mati dan seterusnya, ketemu dengan kita. Lalu dia bertanya, maaf, pengajian akbar itu tempatnya di mana ya? Lalu kita hanya menunjukkan itu Pak, itu tempatnya di sana. Kira-kira jaraknya masih 500 meter belok kanan, nah di situ ada masjid besar, di sana tempatnya. Kemudian dia menyampaikan ilmu, didengarkan orang banyak. Dari sekian banyak orang mendengar, ada yang mendapatkan hidayah dari apa yang dia sampaikan. Yang tadi nunjukkan tempat dapat ganjaran enggak? Dapat ganjaran. Sedemikian ringan amalannya, tetapi nilainya besar. Ya, nilainya besar. Makanya disebutkan di sini, kana lahu adlu itaqina sama. Seperti seseorang yang mendapati ganjaran memerdekakan budak. Kita nggak pernah ketemu budak. Zaman kita susah nyari budak yang jelas-jelas budak. Kecuali budak dalam tanda kutip, perdagangan manusia masih tetap ada. Tetapi budak yang jelas, itu siapa? Itu budak saya lah, itu sudah nggak ada. Orang nggak berani mengatakan itu budak, karena memang sudah nggak ada. Dengan bentuk lain mungkin masih ada. Sehingga kita untuk mendapati ganjaran memerdekakan budak susah. Ternyata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Barra bin Azib ini memberikan satu amalan yang nilai ganjarannya seperti pahala memerdekakan budak. Ya, karena menunjukkan, memberikan satu pemberian. Pemberian itu pada tiap orang boleh jadi sepele tapi besar manfaatnya. Sepele, tapi kalau ternyata betul-betul berdampak pada dia. Ada orang sangat kehausan. Orang ini adalah misalkan tadi, orang yang banyak memberikan manfaat kepada umat, kepada manusia, sangat kehausan, kita kasih dia minum. Sehingga dia seger, lebih banyak memberikan manfaat, ya besar ganjaran kita. Kalau kita baca dalam Al-Quran, barang siapa menghidupkan manusia, apa yang disebutkan Allah Ta'ala? Seperti dia menghidupkan manusia seluruhnya. Allah berikan ganjaran yang besar. Satu berbanding seluruh manusia. Berapa sekarang manusia itu? Berapa jumlah manusia sekarang? Miliaran. Belum bangsa Ya'juj Ma'juj yang juga lebih banyak daripada bangsa kita, manusia. Allah Ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan demikian. Siapa yang mewafatkan satu orang seperti mewafatkan manusia seluruhnya. Siapa yang menghidupkan seseorang, maksudnya apa? Orang mau mati, dia kasih sesuatu, dia sehingga jadi sehat. Orang sudah susah payah sehingga dia kasih, sehingga dia bisa sehat. Itu sama seperti menghidupkan manusia seluruhnya. Masya Allah, ganjarannya besar. Maka jangan pernah kita luput. Dan boleh jadi hal-hal yang ringan seperti ini penyebab kita masuk surga, bukan hal yang kita anggap besar selama ini. Ya, bukankah ada seorang perempuan pelacur masuk surganya gara-gara ngasih apa? Minum. Yang dikasih minum siapa? Anjing. Yang dikasih minum anjing. Berapa kemanfaatan anjing dibandingkan dengan manusia? Berapa kemanfaatannya? Apa yang bisa dimanfaatkan oleh anjing ini? Tapi kan bahkan seorang perempuan pelacur masuk surga dengan sebab itu.
Siapa bisa menyangka itu ternyata penyebab surganya? Demikian pula kita, mungkin ngaji kita, mungkin hadir kita majelis taklim, sholat kita, bukan itu ternyata yang menyebabkan kita masuk surga ternyata. Ternyata amalan yang kita anggap remeh, dulu pernah menunjukkan suatu tempat pada seseorang, ternyata itu diterima Allah Ta'ala. Kita tidak tahu. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini memberikan kepada kita ilmu, ya, petunjuk. Ilmu itu juga petunjuk, ya. Orang menuntut ilmu itu menuntut petunjuk, ya, karena kita mendapati petunjuk dengan ilmu. Itu kita kalau memberi sesuatu atau menunjukkan satu tempat, alamat, gang, jalan, maka nilainya besar, sampai-sampai mendapati ganjaran seperti memerdekakan budak. Dahulu para salaf terdahulu memerdekakan budak-budak yang mulia. Ya, dulu pernah saya ceritakan betapa banyak para ulama yang ulama ini adalah mantan budak. Ya. Di banyak ulama yang dulunya mantan budak. Di antaranya Imam Mujahid, seorang imam di kalangan mufassirin berbadan gelap, dulunya mantan budak. Berarti majikannya membebaskan dia, karena dia melihat budak ini, kalau saya jadikan dia menjadi budak saya, nggak berkembang keilmuannya, sementara dia orang yang pinter. Betapa ganjarannya ketika dia memerdekakan budak ini, yang akhirnya menjadi ulama besar, Imam Mujahid. Dia adalah budak dari Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Mahzumi, ya, dan belajar beliau kepada Ibnu Abbas. Bahkan kata beliau, aku pernah membaca di hadapan Ibnu Abbas Al-Quran 30 kali, dan setiap ayat aku tanyakan kepadanya asbabun nuzul dan bagaimananya, sehingga dia menjadi mufassir, ya, di kalangan tabi'in. Ya, tabi'in yang agung diantaranya Imam Mujahid. Ada lagi namanya Abu Aliyah, ulama mufassir dari kalangan tabi'in, budak dari seorang perempuan dari Bani Riyah, hidup di masa Rasulullah waktu itu masih muda, masuk Islam zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Aliyah ini hafal Quran dan berguru kepada Ubay bin Ka'ab, salah satu sahabat yang dijadikan Rasulullah jadikan rujukan dalam membaca Al-Quran. Masya Allah. Berarti tuannya ini yang luar biasa. Dia merdekakan dia agar apa? Kelak dia lebih bermanfaat daripada menjadi budak saya. Berapa sekali ganjarannya, Masya Allah. Ya. Demikian pula ada Ikrimah. Ini bukan Ikrimah bin Abi Jahal yang ya. Ikrimah bin Abi Jahal juga sahabat Nabi SAW, ya, yang masuk Islam setelah Fathul Mekah. Ya. Tapi ini adalah Ikrimah, seorang ulama tafsir, seorang fakih di masa tabi'in. Beliau bukan berasal dari bangsa Arab, tapi berasal dari bangsa Barbar. Ya, dia adalah budak milik Hisin bin Abul Al-Hur Al-Ambari, ya, yang dia dihibahkan kepada Ibnu Abbas, disuruh belajar sama Ibnu Abbas. Jadi Islam itu begitu zaman dahulu,
Mereka ketika punya budak, budak ini kelihatannya cerdas, sudah disuruh belajar kepada ulama. Sehingga banyak para ulama mantan budak yang mengungguli bangsa Arab. Ya seperti Ikrimah tadi, Mujahid, Abu Aliyah, ya, Mahlul, Atha bin Abi Rabbah, Nafi, budaknya Ibnu Umar, Tawus bin Kaisan, ya, budak keturunan dari penduduk Persia. Ya, ini juga sebabnya ganjaran yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada majikannya yang membebaskannya. Ya. Kenapa? Karena mereka tahu ini adalah orang-orang istimewa. Kalau menjadi budak di tempat dia, nanti keistimewaannya tidak berkembang. Masya Allah. Jadi dahulu orang-orang salaf terdahulu, para sahabat itu memahami keutamaan. Ya, budak kan diapa-apakai terserah kan. Tapi itu tidak menjadikan mereka menghinakan budak, bahkan memuliakan budak. Bahkan tidak ada orang yang lebih memuliakan budak lebih baik daripada mereka. Mereka diajak menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu. Ketika mereka cerdas akhirnya dibebaskan agar mereka lebih sibuk dengan ilmu daripada berkhidmat pada dirinya menjadi budak. Ini Masya Allah. Maka luar biasanya para sahabat Nabi SAW yang menjadi contoh teladan bagi kita dalam bagaimana mereka mengambil ganjaran, ya, dengan cara-cara yang luar biasa. Ya, diantaranya mereka memiliki pemahaman, pemikiran yang indah. Sama dengan misalkan memahami hadis ini saja, memberikan petunjuk kepada seseorang, memberikan sesuatu pada orang, memberikan petunjuk, tidak hanya petunjuk hidayah ilmu, boleh jadi hanya hidayahnya itu menunjukkan jalan tempat, itu ternyata nilainya sangat besar. Ya, maka mereka tidak menyia-nyiakan, tidak menyepelekan urusan yang sepertinya sepele. Ya, jadi kalau ada orang nanya kepada kita, tunjukkan arah kalau memang dia nanya. Kalaulah dia orang yang kemanfaatannya nggak besar, tetap kita dapat ganjaran. Kalau hanya kemanfaatannya untuk dia. Apalagi orang yang minta kepada kita petunjuk jalan, meminta arahan di mana tempat, ternyata adalah orang yang banyak manfaatnya buat masyarakat, banyak manfaatnya buat umat. Wah, tentu ya, kita akan mendapati ganjaran lebih banyak. Ada ustadz nanya, kita tunjukkan ini loh tempatnya ustadz, manfaatnya banyak, walaupun hanya menunjukkan tempat kajian atau yang lain. Atau mungkin ada orang dari jauh, misalkan di sini ada pengajian, dia nggak tahu, tengok-tengok nanya Masjid Diponegoro di mana. Kita hanya menunjukkan itu, padahal orang itu mau ngaji. Kita mendapati ganjaran walaupun kita mungkin tidak hadir pengajian. Ya, kenapa? Karena orang itu kemudian hadir mendapatkan ilmu, apalagi kemudian dia menularkan sampai pulang ke rumahnya pada istri dan anaknya. Terus menerus kita mendapati ganjaran. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan kita meremehkan sebuah perbuatan, karena justru boleh jadi perbuatan itulah yang kelak akan memberikan kemanfaatan kepada kita di yaumul qiyamah. Berikutnya, akhbarana Abdullah bin Raja' qala akhbarana Ikrimah ibnu Ammar an Abi Zumail an Malik ibn Marthad an abihi
an Abi Dzar yarfa'hu qala thumma qala ba'da dhalika la a'lamuhu illa rafa'ahu qala ifrahuka min dalwika fi dalwi ahika sadaqah wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sadaqah wa tabassumuka fi wajhi ahika sadaqah wa imatatukal hajara wasyauka wal adma an tariqin nas laka sadaqah wa hidayatuka rajula fi ardi dhalalati sadaqah. Mengabarkan kepada kami Abdullah bin Raja mengabarkan kepada kami, kata beliau, Ikrimah bin Ammar mengabarkan kepada kami dari Abu Zumail, dari Malik bin Marthad, dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Kemudian disebutkan hadis ini marfu'. Ya. Katanya, ifrahuka min dalwika fi dalwi ahika sadaqah. Tuangkan timbanganmu pada timbangan temanmu itu sedekah. Tuangan timbamu, bukan timbangan ya, tapi timba. Kita kalau ngambil air dari sumur itu kan pakai timba, ditimba. Ya. Kita menimbakan air kita kepada timba teman, itu adalah sedekah karena bagian dari membantu. Ya. Mungkin zaman sekarang agak jarang kita mendapati timba, ya. Jadi mengambil air dari sumur. Maka di zaman kita ya kalau yang ada ketika air pam itu mati, qadarullah kita masih punya tandon besar sehingga airnya masih banyak. Tetangganya butuh air karena tetangganya tandonnya kecil. Saat PDAM mati hanya bertahan 2 hari, kita bisa bertahan sampai 5 hari misalkan. Maka apa? Ya tadi. Ya, sampaikan kepada tetangga-tetangga, kalau yang butuh air silahkan ke rumah bawa ember. Nah, nanti kita tuangkan. Itu juga ganjarannya besar. Ya. Kemudian wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sedekah. Engkau menyuruh kepada kebaikan, memerintahkan kebaikan, itu banyak. Kata-katanya baik, memerintahkan sholat, memerintahkan ngaji. Itu kan memerintahkan itu enak-enak saja sebenarnya kita kan. Ning masalahnya kadang kita malu. Mau ngajak kebaikan kok malu, ngajak temen ngaji kok malu, ngajak temen sholat kok malu. Nggak perlu malu. Tinggal ngomong mengeluarkan 2-3 patah kata. Susahnya apa? Ayo sholat, berarti itu berapa kata? 2 kata. Yuk ikut ngaji, berapa kata? Yuk ikut ngaji, berarti berapa kata? 3 kata. Berapa menit? Sampai 1 menit. Itu sedekah nilainya. Ya. Pokoknya ngajak semua pada kebaikan. Ya. Kalau susah ngajari anak-anak kecil, kalau mau menjelang sholat, nah ketemu anak kecil, ya sholat, ayo sholat. Susah atau gampang? Kan tidak ada resiko ngajaknya anak kecil. Tapi kalau dia ikut, kita dapat ganjaran. Ya. Di sekitar masjid ada banyak anak kecil, terdengar adzan, ayo pada sholat, ayo pada sholat. Ayo pada sholat, ayo pada sholat. Itu ajakan ma'ruf bukan? Ma'ruf. Loh, itu kan bukan anak saya, justru ganjarannya besar. Nggak harus itu anaknya antum, tetangga siapapun. Hanya begitu saja nilainya besar. Nggak banyak lagi yang lain. Ya, ngajak orang
untuk melakukan kebaikan. Nah, kecuali wa nahyuka 'anil munkar, lah ini yang kadang-kala kita kadang-kadang mikir-mikir. Boleh mikir-mikir kalau melihat sesuatu madharat kalau kita mengingkari. Karena janganlah mencegah kemungkaran tetapi menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Contoh begini. Ibnu Taimiyah itu hidup di zaman pasukan Tartar lagi bengis-bengisnya. Ya, Genghis Khan itu kan dulu sangat ya terkenal kejam karena memang hidupnya dilalui dengan perjuangan yang mengerikan. Ya, Genghis Khan waktu kecil dia dipersaudarakan dengan temannya, tapi begitu besar harus bermusuhan dengan temannya. Ya, kemudian dia sempat dijadikan budak dan seterusnya. Hidupnya memang mengalami berbagai macam, istilahnya tidak mendapati banyak kasih sayang. Maka ketika menjadi pemimpin, dia pemimpin kejam yang menghancurkan bangsa-bangsa sampai peristiwa kerajaan Bani Abbasiyah di akhir-akhir itu di Baghdad itu sampai tercampur antara darah kaum muslimin dan tinta-tinta para ulama, sehingga sungai Efrat itu warnanya merah kehitam-hitaman, campur darah dengan tinta. Ya, zamannya Genghis Khan. Nah, Ibnu Taimiyah berada pada masa-masa itu, masa-masa di mana mereka melakukan kekejaman. Suatu ketika melewati kaum Tartar, bangsa Tartar yang sedang minum minuman keras. Ketika melewatinya, beliau hanya diam. Murid-muridnya heran dengan gurunya ini. Biasanya kalau melihat kemungkaran, beliau cegah kemungkaran. Beliau cegah kemungkaran. Tapi ini kok dibiarin? Maka akhirnya mereka bertanya, wahai Syekh, kenapa engkau tidak melarang perbuatan mereka minum minuman keras? Bukankah engkau melarang minum minuman keras? Dan setiap ada sesuatu yang maksiat, engkau biasanya melarangnya. Kenapa hari ini engkau membiarkan saja? Maka kata beliau, bukankah tatkala mereka tidak minum-minum itu membantai kaum muslimin, membunuhi kita? Masih mending sekarang mereka dalam komunitas mereka sendiri sedang minum minuman keras, tidak menimbulkan mudarat karena mereka sedang bersenang-senang dengan cara seperti itu. Artinya jangan sampai kita mencegah kemungkaran menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, yang kedua ini memang berat. Memerintah yang ma'ruf itu tidak terlalu berisiko. Tapi yang lebih berisiko itu memang mencegah kemungkaran. Ya. Tapi sebenarnya kalau kemudian kita melakukan dengan ikhlas, bisa menjadi sebab hidayah. Ya. Bisa menjadi sebab hidayah. Ada seorang syekh dari Saudi pernah bersama asatid Indonesia melewati seseorang yang beragama di luar Islam. Dia deketin, dia nasihati, ustadznya ini yang Indonesia disuruh menerjemahkan. Isinya mengajak dia kepada agama Allah Ta'ala. Yang ustadz ini saja gak berani menyampaikan itu. Tapi dia bukan orang sini, berani menyampaikan. Setahun berselang, orang yang tadi dikasih nasihat sama dia, diajak masuk Islam, ternyata setelah itu mikir-mikir dan akhirnya belajar masuk Islam. Masya Allah.
Kita kan kadang-kala ya rasa takut aja ya kan, khawatir. Iya, kita misalkan ngajak, kalau kita betul-betul ikhlas, boleh jadi orang ini mungkin pada saya itu nggak langsung menerima. Tapi ketika kita pergi, dia mikir, lalu kemudian dia belajar, oh benar juga ya dia. Ya. Ngajak orang, siapalah misalkan orang yang kelihatannya preman sekalipun, ajak sholat. Mungkin dia marah pada awalnya, tapi boleh jadi setelah itu dia mikir, ini orang nggak kenal saya kok ngajak saya sholat, ada apa? Bukankah dahulu banyak para ulama yang dulunya, beberapa ulama itu dulu adalah, ada beberapa ulama yang dulunya mantan perampok seperti Fudail bin Iyad. Itu masuk Islamnya justru ketika mau mencuri, dia mendengar ada orang baca ayat-ayat Allah Ta'ala yang membuat dia tersentuh, akhirnya nggak jadi. Ya, akhirnya tidak jadi. Kenapa? Ya, karena hidayah itu kita tidak tahu. Orang ngaji tiap hari belum tentu dapat hidayah. Karena yang ngasih hidayah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi ada orang baru datang sekali mendapati hidayah lalu dia menerima, melaksanakan dengan baik. Kemudian watabassumuka fi wajhi akhika laqad fi wajhi akhika shadaqah. Ini sering kita dengar, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Dan negeri ini adalah negeri yang terkenal suka senyum. Maka jangan sekali-kali menghilangkan ini. Sudah dikenal negeri banyak senyumnya, kita ada ajaran Islam melaksanakan senyum, kan enak. Daripada hidup di sebuah negeri yang orangnya susah senyum, kita diperintahkan senyum. Susah enggak? Ya, beberapa negeri-negeri itu katanya masyarakatnya cuek. Ya, apalagi senyum, orang mereka cuek. Mengamalkan Islam di tempat tersebut susah. Susah. Kita mengamalkan sunnah senyum kok susah, kebangetan. Ya enggak? Di negeri yang dikenal orangnya murah senyum, kita nggak bisa melaksanakan senyum itu aneh. Menjadi orang Indonesia itu wajib bisa senyum, karena Indonesia terkenal dengan murah senyum, sampai menjadi viral di banyak tempat, negeri yang ramah. Maka mengamalkan ini perkara yang insya Allah tidak susah, karena masyarakatnya suka senyum, kita tinggal. Jadi ketika hidup di masyarakat yang budayanya sudah baik, mengamalkan sesuatu yang baik, yang sesuai dengan budayanya, tidak ada tantangan, mudah. Walaupun demikian, ya tetap kita ingatkan terus hatta pada anak-anak kita untuk membiasakan senyum. Ya, membiasakan senyum, sehingga negeri kita kan negeri Islam, karena mayoritasnya Islam, dan syiar-syiar Islam bisa dilaksanakan dengan mudah. Sholat jamaah, pengajian dalam Islam itu di negeri kita bisa 24 jam loh. Ya, tidak ada yang larang pengajian sampai 24 jam, itu nggak ada yang larang. Ada pengajian sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Biasanya kan pengajian-pengajian di kampung. Siapa ada yang larang nggak? Nggak ada. Pengajian pagi-pagi jam 7 pagi ibadah subuh, nggak ada yang larang. Ibadah isya nggak ada yang larang. Ya. Jadi mudah kita melakukan ketaatan, tinggal kita banyak melaksanakannya. Wa imatatukal hajara wasyauka wal adma an tariqin nas laqa sadaqah. Demikian pula engkau membuang batu, wasyauka dan juga duri, wal adma atau tulang,
anit tariqin nas, dari jalan yang biasanya dilalui manusia, laka sedekah. Itu adalah sedekah bagi engkau. Ya. Jadi sarana-sarana untuk kita meraih ganjaran. Jadi kalau ada duri, ada tulang, ada batu yang ada di jalan yang mengganggu perjalanan. Terkadang ada batu kecil ternyata bisa mematikan orang. Ya enggak? Naik mobil kencang-kencang ada batu. Batunya kena mobilnya dia, kemudian meletik, ngenai orang. Karena batunya kecil dan kecepatannya tinggi kan bisa jadi mudarat. Kalau kemudian kita menghilangkannya, maka ganjarannya Masya Allah, besar ganjarannya. Apalagi ternyata yang terselamatkan banyak orang-orang. Yang terselamatkan banyak sekali. Nah, ada sebuah peristiwa di mana misalkan dulu biasanya ada ya. Di tempat saya itu dulu ada namanya Jembatan Saka 15. Rel kereta di daerah Bumiayu itu kan ada rel kereta panjang sampai Sokonya ada 15. Itu pernah kejadian sungainya meluap sampai ada salah satu dari jembatan itu ambrol. Akhirnya yang tahu dia segera melapor ke tempat yang paling dekat stasiunnya untuk ngasih tahu bahwa ada kerusakan pada jembatan rel. Berapa yang diselamatkan oleh dia? Banyak sekali. Ganjarannya banyak sekali. Ya. Dan itu Rasulullah menyebutkan lakas sedekah. Dan sedekah itu adalah burhan, bukti bahwa kita itu orang beriman. Kemudian yang terakhir di sini wahidayatu karrajula fi ardidallah sedekah. Engkau menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat. Itu juga sedekah. Ya, ada orang tersesat nanya alamat, kemudian kita jawab, kita tunjukkan, kita sedekah sama dia. Ya. Mungkin orangnya kaya, bawanya mobil mewah. Tapi kalau sudah tersesat, yang dibutuhkan apa? Orang kaya tersesat, yang dibutuhkan apa? Jawaban dari pertanyaan di mana arah yang benar. Dia nggak butuh apa-apa, dia punya mobil mewah. Ketika kita memberikan jawaban itu yang dibutuhkan, dan itu sangat bermanfaat. Jadi menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat juga bernilai sedekah. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, jangan kita sepelekan setiap perbuatan kebaikan karena dia bernilai besar di sisi Allah Ta'ala. Apalagi kalau kemanfaatannya besar, tentu lebih-lebih lagi. Demikian yang bisa kita sampaikan karena waktu sudah isya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita, tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar. dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita, Tidak akan melangkah atau berbuat apa